warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu selamat datang. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita malam ini ya. Oke, malam ini kita akan belajar tentang modul 1, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Tujuan dari kegiatan kita ini adalah sebagai pertemuan untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ada 4 sesi yang kita bahas pada modul ini, ya. Sesi pertama itu adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi keduanya adalah memahami perilaku anak. Sesi ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan sesi keempat, membantu anak sukses di sekolah. Nah, oke Ibu. Ada pertanyaan untuk ibu-ibu. Kenapa ibu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Bermanfaat untuk anak kita sendiri. Agar bermanfaat untuk anak kita sendiri. Ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, Ibu? Aso ulang mga di anak ni batupi bakan ang kunito kuma hata-hata na padet wala itokan ulang ngamang bay sumuni lalu iya halak ko talang nakukala ko dengan aku nakuhoni ba. Jadi kita harus menjadi contoh untuk anak kita agar anak kita juga berbuat baik, seperti itu kan Ibu? Oke, terima kasih atas pendapat Ibu semuanya, bagus sekali pendapat ibu-ibu sekalian. Nah, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak yang hebat, ya. Orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Oke. Langkah selanjutnya Ibu, kita akan belajar tentang sikap dan perilaku orang tua. Oke, ada lagi pertanyaan saya Ibu. Hal apa yang membahagiakan Ibu rasa sebagai orang tua? Ito kan arani sa senang ni lalaki batuk sekolah kan. Dapat anak ni bay kan. Jadi panggil may baku jolong. Dapat punya anak ni bay dari tangis bahagia may batong arani senang ni lalaki kan naman dapat juara ya anak ni ba. Malitik masama. Ay ni mata ni barani senang. Jadi Ibu merasa bahagia menjadi orang tua ketika anak Ibu berprestasi, Ibu dipanggil ke depan, ya kan? Kemudian ada lagi yang membuat Ibu merasa bahagia sebagai orang tua? Ada. Apa lagi Ibu? Ingat to kanilo kon o amang ila ang golong daw amang jangan anak masa tahun-tahun. Do daw amang mengikuti gotong royong dengan bujing-bujing na personal sila. Ulang mulat ko sa skala raho sumuni lang sundi wala na pade na ini ba. Jadi kalau anak Ibu mau mendengarkan, mau bermasyarakat, mau berbaur dengan masyarakat, senanglah perasaan orang Ibu, ya kan? Ibu, apa yang menyulitkan Ibu rasa sebagai orang tua? Kita merasa kecewa atau apa di saat anak kita tidak mendengarkan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan terhadap anak kita sendiri. Kalau anak Ibu tidak mendengarkan melawan kepada kita, apa yang Ibu sampaikan, anak Ibu melawan, ya kan, sedih hati Ibu. Tapi kalau tadi sudah berprestasi, senang hati, ya kan. Nah, cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Nah, karena dengan mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan itu, maka rasa kasih sayang antara anak dan orang tua itu akan semakin kuat, akan semakin erat, ya. Jadi cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan agar rasa kasih sayang antara orang tua dan anak itu semakin erat. Nah, selain itu Ibu
kita juga harus berbagi ataupun berdiskusi tentang masalah pengasuhan anak ini terhadap suami kita atau pasangan kita, ya. Jangan didiamkan sendiri saja, berbagi kita ya Ibu kepada pasangan kita ya. Oke, bisa ya, nanti praktekkan di rumah ya. Coba ingat-ingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan Ibu sebagai orang tua. Jangan ingat-ingat yang menyulitkan itu ya. Kemudian kalau Ibu ada masalah tentang pengasuhan anak, Ibu diskusikan kepada pasangan Ibu. Ya? Iya. Paham? Paham. Lanjut kita ya Ibu, topik selanjutnya adalah menyamakan perkataan dengan perbuatan. Oke, kita berdiri sebentar ya Ibu, kita bermain terbalik ya. Iya. Oke, bermain terbalik. Ibu perhatikan gerakan saya. Iya. Oke, kita bermain kepala, pundak, lutut, kaki ya. Ketika saya megang kepala, yang memegang kepala, begitu seterusnya ya. Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kepala. Oke, terima kasih. Selamat duduk ibu-ibu. Oke. Aduh, apa yang terjadi dari permainan kita tadi? Senang. Bahagia. Panik ya ibu ya. Oke. Bagaimana perasaan ibu ketika saya bilang kepala tapi tidak kepala yang saya pegang? Kesal. Jengkel ya Bu ya, tidak konsisten sayanya ya. Oke. Kemudian kalau begitu, mana yang Ibu pilih, mana yang Ibu ikuti, gerakan saya atau suara saya? Gerakan. Gerakan ya. Nah, oke, terima kasih atas ucapan Ibu, dan terima kasih sudah mengikuti permainan tadi. Nah, memang lebih mudah mengikuti gerakan daripada ucapan ataupun perkataan. Lebih mudah kita mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar, ya kan? Nah, begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak ini cenderung meniru, ya. Jadi mereka lebih gampang melihat daripada mendengar, ya. Nah, kalau begitu, cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Kita harus sejalan perkataan kita dengan perbuatan kita terhadap anak-anak kita ya. Jangan kita menyuruh cuci piring kalau kitanya duduk manis. Ya, benar. Jangan kita menyuruh anak kita sholat kalau kita tidak Belum sholat. Oke, benar, ya kan? Maka perbuatan kita dulu yang kita laksanakan, baru kita suruh anak-anak. Maka si anak akan meniru apa yang kita kerjakan. Oke, bisa ya? Cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Udah? Nanti nyampe rumah praktekkan ya Ibu ya. Ibu harus menjaga tutur kata dan perilaku Ibu. Kemudian selalu bertindak sesuai perkataan, karena anak akan cenderung mencontoh ataupun meniru hal yang dilakukan oleh orang tua. Oke, sekian pertemuan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya, bisa kita bawa pulang dan bisa kita praktekkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.